wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Win Winarsi, NIM 501192904 pada materi diskusi pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik pada pembelajaran studi komparatif pendidikan dasar. Halo sahabat edukasi, hari ini kita akan membahas pertanyaan menarik. Apakah sistem jenjang dan struktur pendidikan dasar di ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dengan yang kita rasakan di sekolah? Mari kita lihat bersama. Jadi sebagian besar negara di ASEAN dan Asia Pasifik termasuk Indonesia memiliki persamaan mendasar dalam jenjang pendidikan. Kita mengenal pendidikan dasar yang umumnya berlangsung 9 tahun. Jadi jawabannya ya, ada banyak persamaan mendasar, namun implementasi kebijakan pengelolaan dan fokus kurikulumnya memiliki keunikan masing-masing. Kesamaan pertama adalah tentang tujuan akhir lulusan. Semua negara ASEAN sepakat bahwa mereka membutuhkan anak-anak yang memiliki karakter kuat, literasi tinggi, dan menguasai keterampilan abad 21. Ini bukan hanya tentang bisa membaca, tetapi memahami yang dibaca. Ini juga tentang kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi yang selama ini menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan belajar di sekolah. Poin kedua sangat fundamental, yaitu tentang struktur jenjang pendidikan dasar, di mana jenjang 6 tahun ini memang diakui secara regional sebagai tahapan esensial tempat anak-anak mendapatkan fondasi ilmu. Jadi sebelum mereka melanjutkan ke tingkat menengah, struktur bersama, tujuannya sama-sama harus menyiapkan fondasi. Poin ketiga adalah upaya pemerataan kesempatan belajar. Prinsip ini memang sangat kuat, berarti setiap anak dari kota hingga pelosok mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di SD Negeri 1 Pasar Madang, yang mana komitmen pemerataan ini terlihat dari upaya kami untuk merangkul semua siswa tanpa memandang latar belakang. Keempat adalah pembelajaran aktif yang menyenangkan. Dari metode ceramah mungkin bisa bergeser menjadi metode yang berpusat pada siswa. Di kelas-kelas SD Negeri Pasar Madang, guru berupaya keras menjadikan siswa aktif bertanya, aktif mencari solusi, dan berdiskusi. Ini adalah bukti bahwa kita mengadopsi praktik pedagogi modern yang sama dengan negara tetangga. Kita melihat kesamaannya, kini saatnya kita membahas perbedaan dan tantangan sebuah realitas yang membedakan implementasi pendidikan kita di lapangan. Yang pertama adalah negara maju lebih terorganisir dan mandiri. Kita ambil contoh Singapura dan Jepang. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat keterorganisian dan kemandirian pengelolaan. Jadi Singapura dan Jepang terorganisasian dan kemandirian dalam pendekaan. Jadi sistem mereka sudah mapan. Mereka memiliki infrastruktur digital canggih, manajemen sumber daya yang efisien, dan kurikulum yang berpusat namun sangat fleksibel di tingkat sekolah yang memungkinkan sekolah dan guru untuk lebih mandiri dalam pengembangan inovasi. Tantangan di SD Negeri 1 Pasar Madang yaitu fasilitas dan pelatihan terbatas. Jadi di sisi lain, sekolah kami seperti SD Negeri 1 Pasar Madang ini masih menghadapi tantangan besar, yaitu keterbatasan fasilitas dan pelatihan. Akses terhadap teknologi laboratorium yang tidak memadai dan pelatihan guru yang intensif dan berkelanjutan masih menjadi PR besar bagi kami. Dan ini adalah gap yang harus kita kejar dari negara-negara maju. Di tengah segala tantangan dan keterbatasan itu, kita memiliki kekuatan utama yang tidak kalah dengan negara manapun, yaitu dedikasi luar biasa dari para guru. Jadi, para guru di SD Negeri 1 Pasar Madang dengan segala keterbatasan tetap berjuang keras, berinovasi, dan memastikan bahwa anak peserta didik mendapatkan yang terbaik. Semangat inilah yang menjadi kunci kita untuk terus maju. Tantangan selanjutnya adalah perubahan sosial dan teknologi yang cepat pada pendidikan abad 21.
Yaitu karena teknologi berubah terus, sistem pendidikan kita harus gesit dan responsif. Kita tidak bisa lagi pakai cara belajar zaman dulu untuk menghadapi tantangan masa depan. Kedua, MA menuntut SDM kompetitif dan berkarakter, yang mana masyarakat ekonomi ASEAN MEA menuntut kita memiliki sumber daya manusia yang kompetitif dan berkarakter. Seperti negara-negara tetangga Malaysia dan Thailand, mereka bukan hanya di ekonomi tapi juga di pasar kerja. Kita butuh lulusan yang tidak hanya pintar tapi punya mental juara, jujur dan siap bersaing di tingkat regional, dan pastinya karakter itu penting. Yang ketiga adalah sekolah harus adaptif terhadap globalisasi. Poin terakhir ini menjelaskan bahwa semua institusi pendidikan termasuk SD Negeri 1 Pasar Madang wajib menyesuaikan diri, dan berarti kita harus fleksibel, mau belajar hal baru dan memastikan kurikulum kita relevan dengan tuntutan dunia. Jadi sekolah tidak mau berubah, kita akan tertinggal dari negara lain. Bandingkan dengan ASEAN dan melihat tantangan global, mari kita melihat pendidikan dasar di Indonesia saat ini. Jadi pembelajaran masih bersifat normatif dan hafalan, di mana secara realitanya di banyak tempat pembelajaran kita masih bersifat normatif dan sangat bergantung pada hafalan. Padahal tantangan abad 21 menuntut berpikir kritis dan memecahkan masalah. Jika kita harus fokus pada hafalan, kemampuan anak-anak kita untuk berinovasi dan beradaptasi akan terbatas, dan ini adalah kelemahan yang harus kita perbaiki bersama. Kondisi pendidikan dasar di Indonesia yang mana kurikulum belum kontekstual, fasilitas dan manajemen terbatas. Jadi kurikulum yang diterapkan belum sepenuhnya relevan dengan kehidupan nyata siswa atau lingkungan lokal mereka, sehingga materi terasa kurang bermakna dan sulit diaplikasikan. Dan juga ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan alat bantu belajar masih belum memadai atau belum merata, terutama di daerah terpencil. Sehingga pengelolaan sekolah, administrasi, dan sistem pendukung lainnya yang dapat menghambat efektivitas proses belajar mengajar. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan abad ke-21. Jadi inilah visi misi pendidikan abad 21, yaitu beriman, berilmu, kreatif, dan mandiri. Ini adalah poin penting yang harus ditegaskan dalam 4 pilar belajar UNESCO. Jadi untuk mencapai visi misi itu, UNESCO merumuskan 4 pilar belajar yang menjadi fondasi pendidikan di seluruh dunia. Ini adalah kerangka kerja kita. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, mengubah ilmu menjadi keterampilan dan tindakan. Learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Maksudnya mengembangkan toleransi dan kerjasama tentang menghargai perbedaan, berinteraksi positif, dan membangun masyarakat yang damai. Selanjutnya, learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri. Dengan mengembangkan potensi diri seutuhnya, ini tentang menemukan bakat, minat, belajar, karakter, dan tanggung jawab kita sebagai individu. Penguatan sumber daya manusia dan manajemen sekolah. Yang pertama adalah guru dikembangkan melalui pelatihan berkelanjutan. Jadi guru yang baik harus terus belajar. Untuk apa? Untuk mengupgrade agar bisa melakukan kualitas pembelajaran di kelas bisa meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kepala sekolah sebagai pemimpin visioner, yaitu sekolah butuh nahkoda yang kuat agar perubahan tidak akan terjadi tanpa kepemimpinan yang kuat. Kepala sekolah harus
menjadi pemimpin yang berwawasan luas dan punya pandangan jauh ke depan. Dialah yang menentukan arah dan memastikan semua program pendidikan berjalan efektif. Yang ketiga, manajemen partisipasi dan kolaboratif. Sekolah adalah tanggung jawab bersama. Sekolah artinya semua pihak yang berkepentingan, mulai dari guru, staf, komite sekolah, sampai orang tua, harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kolaborasi, sekolah akan menjadi milik bersama dan perubahan akan didukung oleh semua orang. Dengan video pengantar pendidikan Asia, ini merupakan hubungan pendidikan dasar di Indonesia dengan gambaran yang lebih luas di Asia. Seperti ada 3 poin yang bisa ditarik dari perbandingan ini. Yang pertama, menekankan pemerataan kualitas pendidikan. Pendidikan harus bagus dan harus merata untuk semua. Jadi, pendidikan itu menekankan bahwa kunci sukses pendidikan di Asia adalah memastikan setiap anak dimanapun dia berada mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tinggi. Kedua, pentingnya penyetaraan kualifikasi, yaitu standar guru dan lulusan harus sama baiknya. Pendidikan Asia sangat fokus pada penyetaraan kualifikasi. Artinya, jika harus memastikan bahwa standar kompetensi guru di semua daerah itu setara, dan juga yang dihasilkan juga sama bagusnya sehingga mereka siap bersaing di tingkat regional maupun global. Yang ketiga, sejalan dengan model 6 studi komparatif pendidikan dasar, kita belajar dari yang terbaik di Asia. Penting poin-poin ini sejalan dengan apa yang kita pelajari pada modul studi komparatif pendidikan dasar. Dengan membandingkan sistem pendidikan kita dengan negara-negara Asia lain yang sukses, kita bisa mengambil praktik-praktik terbaik, misalnya dari Korea Selatan atau Singapura, untuk kita terapkan dan sesuaikan dengan konteks di Indonesia. Jadi, pembelajaran ini, pendidikan di Asia memperkuat bahwa perbaikan pendidikan dasar di Indonesia harus fokus pada pemerataan kualitas dan penguatan standar sumber daya manusia. Demikianlah slide per slide yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.